atas sikap tidak patut yang dilakukan oleh JPU di dalam ruangan persidangan. Ya, itu sudah saya sampaikan bahwa setiap orang-orang yang berperkara di dalam ruangan persidangan itu punya hak. Ya, bahwa tupoksinya itu tidak seperti itu. Itu tupoksinya adalah petugas rutan, bukan tupoksinya pihak JPU. Begitu. Jadi itu sudah mendapat atensi. Nggak usah demo, udah dapat atensi. Tinggal sekarang masalah hakim. Saya belum dapat konfirmasi bahwa itu diatensi, ya. Yang pasti JPU-nya sudah diatensi. Begitu. Nah, untuk hakimnya siang ini saya ada acara partai. Saya akan bertemu dengan beberapa pejabat, ya, yang berkompeten dalam masalah tersebut. Saya akan sampaikan langsung. Begitu. Karena apapun alasannya, barang bukti yang dibawa dalam ruang persidangan patutlah dan harus didengarkan dan dibuka. Kenapa? Karena ruang persidangan itu adalah ruang pembuktian. Kenapa kok pembuktian tidak diberikan ruang? Harusnya Nikita Mirzani diberikan ruang untuk melakukan pembelaan diri. Tetapi yang saya lihat, Nikita Mirzani tidak mendapat keadilan, dibukakan ruang untuk membela diri, menyodorkan bukti dan membuka bukti, ya, atas dugaan bahwa terjadi kong kali singkong, gitu, ya. Itu yang istilahnya Bunda perjuangkan. Jadi kemarin Bunda orangnya gitu. Ketika Bunda dengar dan Bunda lihat sendiri dan Bunda tahu dan Bunda cek memang datanya memang terima kasih galeri, itu thank you. Bacanya gue nggak tahu nama lu siapa, lo Dwi atau apaan. Jadi pandanglah wajahku ini supaya kalian kena darah tinggi. Menurut saya adalah satu tindakan yang penuh tidak pakai akal sehat. Kalau nonton, ya kan, pendukungnya Nikita Mirzani lagi live. Menurut saya begitu. Benar nggak sih? Karena apa? Kerugiannya di pihak kalian. Yang pertama, kalian merasa kesel, jengkel ngeliat muka gue, ya kan, marah gitu loh. Terus gue nggak mikirin, sakit kayak gitu tahu, ya nggak? Terus lo tontonin terus gitu kan, terus nahan keki, nahan kesel gitu. Itu yang rugi kalian, bukan aku. Aku kasih tauin aja, ya. Jadi percuma, dan itu tidak akan merubah sikap saya. Enggak, saya tidak akan merubah sikap saya. Karena saya objektif menilai. Ketika saya melihat bahwa oke, ini udah salah, nggak bisa, saya tidak akan bisa dibungkam, ya, nggak ada. Saya tidak tergiur dengan uang kalian, nggak. Gue cuma tergiur sama gift. Aduh, ya. Bunda mah jujur aja daripada kita munafik, ya kan, gitu. Mau dibully kayak apa kayak nggak berpengaruh. Gue tetap bela Nikita Mirzani, dan gue tetap menuntut JPU-nya diganti. Gue tetap menuntut hakimnya untuk bersikap objektif. Kalau nggak bisa bersikap adil, ganti. Tetap gue tuntut. Nggak ada yang bisa ngebungkam cocot gue. Paham? Ya, seandainya pun kau kasih gift aku segede gaban di sini, nggak juga bisa membeli bacot gue. Ngerti? Makasih dikasih gift, tapi kalau kasih gift untuk mempengaruhi aku, tidak akan bisa. Paham? Karena hidup gue udah cukup. Apa yang dikasih sama Tuhan udah cukup.
Tapi gue tetap terima kasih buat yang udah ngasih gift, itu aja. Tapi kalau misalnya untuk mempengaruhi dan mengatur, gue nggak bisa. Ya, jadi begitu para buzzer dan pihak sebelah yang mungkin menggunakan fake account, percuma, lu nggak bisa mempengaruhi keputusan gue, nggak bisa. Percuma deh, gue bilangin aja, nggak akan bisa. Nanti lu malah keki gitu loh. Gue nggak terpengaruh, nggak tergiur gue, apalagi kalau uang itu dapetnya dari judol gitu, nggak haram. Apalagi judol kan haram itu, nggak ada. Aku mau mendapatkan sesuatu yang halal aja supaya gue tetap keren, ya kan, keren di mata Tuhan, keren di mata lo orang gitu. Kalau gue dapat makan uang haram, gue nggak keren lagi. Beneran, sumpah demi apa juga, ya. Iyalah, judul haram. Ada yang bilang halal. Coba ngomong sama gue. Nggak berkah, uang haram nggak berkah buat keluarga tuh, nanti bawa sial, ya. Percaya deh sama saya, percaya deh, nggak usah cari yang halal aja, hidup di dunia, ya. Mau sedikit, lo mendingan jualan cendol daripada lo main-main judol. Gue kasih tauin aja, ya, mendingan kayak begitu, jualan cendol, jualan kerupuk. Gue lebih menghargai orang-orang yang ada di lampu merah, ya, yang jualan tisu, ngamen, daripada pemain judol. Gue lebih menghargai itu. Gue kasih tauin aja, ya. Jadi buat gue judol itu harus diberantas, dan gue tetap akan meminta itu diberantas, termasuk orang-orang yang dalam ruangan persidangan yang bersikap tidak objektif. Enggak, gue nggak takut biar kata dia mau sekelompok kek, mau sepeleton kek, ya kan, pakai gaya-gaya ketawa ketiwi. Orang biasanya kalau ada yang ketika dia nggak punya kepentingan apapun, ya kan, terus kemudian disibuk ngejek apa segala macem gitu kan, artinya dia punya kepentingan. Kepentingannya adalah dia mencari popularitas dan balas dendam, ya. Orang ngapain kayak begitu? Iya, Sasa Ajinomoto bosnya kandas. Sasa Ajinomoto, kamu melawan saya sih. Kamu belum tahu siapa saya, kamu udah ngelawan-lawan saya, Sasa Ajinomoto. Makanya Sasa Ajinomoto jangan sok tahu. Iya. Sekarang Sasa Ajinomoto di mana? Sasa Ajinomoto katanya kader partai gue. Orang partai gue lagi kumpul semua di Bali, tahu? Sasa Ajinomoto. Jadi saya kasih tahu sama kalian juga, ya. Bosnya Sasa Ajinomoto yang selama ini nge-backing dia, nge-backup dia, sudah karam. Jadi kalau kalian si Sasa Ajinomoto ngoceh segala macam, lawan. Apalagi kalau dia bicara yang tidak benar, lawan. Oke? Ngerti? Jadi kalau Sasa Ajinomoto ngomong segala macam, ya, yang tidak benar dan sok keren dan sok hebat dan sok kuasa, lawan. Karena bos dia yang selama ini membacking dia sudah karam, nyusruk, ya, udah ditip ek. Udah ditip ek, kasihan deh loh. Ini siapa sih bantuin Niki ya? Lu pikir gue lagi ngapain? Makanya dari tadi kalau gue udah live lo nonton, bantuin Niki. Dasar ada aja yang bikin gue cubit lu ya. Mau gue cubit?
pipinya gue jembel nih. Gue jembel nih pipinya nih. Orang baru nongol, bantuin Niki, mau bantuin Niki. Gue cubit loh ntar lama-lama. I love you tuh. Ada yang baru nongol udah bantuin Niki, bu, bantuin Niki. Lu menurut lo gue ngapain? Sampai jam 3 pagi gue nggak tidur, sibuk telepon kiri kanan depan belakang. Asal tau aja nih, lo lihat tuh mata gue tuh kurang tidur. Tambahin merica tuh si Sasa. Udah karam bos lo, karam Sasa. Hah? You sih so tahu pakai bilang itu siapa yang namanya Bunda Paulina, gue nggak kenal, gue kader Fred, you know you Fred ya, you perlu dikasih merica ya, cabe, garam, tuh makanya Sasa. Aduh Rima. Gue masih sehat Rima, masa lu sumpahin gue mampus. Ini siapa lagi nih? Thank you ya. Tuh lihat tuh Rima, lihat deh. Gue dapet gift banyak tuh dari pendukung Nikita Mirzani. Pendukung Nikita Mirzani nggak kere, nggak kayak pendukung sebelah. Saking kerenya, jadi buzzer ngarepin 500 perak, 400 perak, ngaku aja. Nah tuh lihat tuh. Pendukungnya Nikmir mah tajir semuanya, nggak kayak lu. Rima, lu bela-belain jadi buzzer receh, ngata-ngatain gue, sumpahin gue mampus, jahat bener sih lu. Tuh lihat tuh, tekanan batin kan lo kesini, makanya nggak usah kesini. Tuh lihat pendukungnya Nikmir, aduh, nggak kelas yuk kesini ya Rima. Ngapain kesini ya lah, pendukung Nikmir jos semuanya, gas. Ngapain si Rima ya Allah. Rima, mana Rima? Dia nyumpahin gue mati coba. Hati-hati lo yang mati duluan Rima. Ya Allah, nama Rima. Pas begitu ngomong, apaan sih? Ih si Rima nyumpah masuk ke sini nyumpahin. Ya Allah. Tega bener lo sama gue. Tuh pengacara yang Opung itu aja lu sumpahin. Nah itu udah tua, lebih tua tuh dari gue tuh si Opung tuh. Si Opung aja kan lebih tua dari gue, lu sumpahin mati. Masa gue disumpahin mati? Tega bener lo. Ya Allah Rima, cuman dibayar 400.000, 400 perak doang lo nyumpahin gue. Sadis ya. Iya, opung-opung aja. Demi 400 perak tahu nggak datang nyumpahin gue, ngata-ngatain gue, keterlaluan bener sih. Itu jaksa bakal diganti, udah ya. Lo mau ngomong apa kek? Ya kan, gue udah ngotot jaksa mesti diganti. Dengerin, kalau gue udah ngotot, semua juga mikir, ya. Ya, lo dengerin baik-baik. Gue nggak tipe-tipe kayak yang model kalau ngomong gini nih. Jadi ini nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Lalu kalau nggak bikin usaha judol juga, lo nggak makan, ya nggak? Ini uang haram, haram. Ini kira-kira 400 perak dia dateng nyumpahin gue. Ampun deh. Well, udah itu 400 perak aja dari duit nggak jelas tuh. Iya kan? Bisa-bisanya nyumpahin gue. Ada juga dia yang duluan. Karena dia makan uang sumpahan orang, keringat darah orang dari judol. Ya ampun,
Dari barang yang tidak ada izin di BPOM, dari barang yang tidak terdaftar di BPOM lo dibayar. Catet tuh, masih mendingan gue nih, lihat tuh pendukungnya Nikmir tuh. Nih uang halal semua nih yang ngasih ke gua. Tuh lo lihat tuh Sagittarius ngasih bunga. Rima, lo lihat dulu Rima. Rima sini lo. Rima, lo jangan kemana-mana, lo lihat dulu sini. Ya Allah Rima. Lo lihat tuh Rima. Enggak, gue nggak blok lo. Biar lo terus-terusan lo lihat gue. Iya kan? Lo masih di sini, gue tahu. Ya demi 600 perak nyumpain gue aja, tega bener. Rima apa? Rima apa tuh tadi tuh ada lagi. Iya, yang jelas-jelas dia tuh, ya Allah, lu mah makan uang dari jualan dagangan produk yang nggak punya izin BPOM. Lo tahu nggak? Lo semua buzzer ya, pendukung sono, ya kan, lo dibayar dari uang hasil dagang yang nggak terdaftar di BPOM. Tuh, gue ngomong tuh, nggak terdaftar di BPOM. Yang penjahat siapa? Nikmir apa lu? You jelas. You jelas dagang nggak ada terdaftar di BPOM. Dagangan lu nggak terdaftar di BPOM, catat, gue ulang lagi ya. Dagangan lo nggak terdaftar di BPOM dan melanggar undang-undang kesehatan. Apa lo? Lo nggak terima, lo protes sama BPOM, ya? Yang ngomong Cencen Kurniawan itu Tempo, Gus Islah Bahrawi, itu udah jelas-jelas ngomong terlibat judol Tempo. Nggak usah ngoceh-ngoceh, cuman pakai pembelaan diri miring-miring kayak gini, ya kan? Lo gugat kalau berani, tunjukin lo bener. Kalah nyali lo sama Nikita Mirzani. Lo cuman ngemeng-ngemeng, omon-omon. Mana berani lo kayak Nikmir? Nggak berani you. Udahlah you mah, aduh. Nggak level. Dagang skincare gaya-gayaan nggak terdaftar, ye. Malu atuh. Udah gaya-gayaan flexing atuh dagangan yang nggak terdaftar di BPOM kunaon eta cenah. Heuleuh. Eta gelis flexing dari dagangan nggak ada terdaftar di BPOM. Bumi gonjrang ganjring, langit gelap gulita, kagak terdaftar. Kalau you asli, jangan pakai bilang pemeras. Baju yang diperas, mana buktinya? Lo nyari-nyari. Kalau lo bener, lo nggak ngasih duit sama orang. Nih gue nih, kalau gue bener ya, ada orang bilang lo bayar atau gue buka mulut. Buka aja mulut lo yang lebar-lebar, paling gue tuntut kalau nggak bener, kan gitu. Ini ngapain repot-repot nyogok? Ngapain repot-repot nyari nomor HP-nya mau ngasih duit? Kalau bener tuh nggak begitu, ya. Kayak gue. Nah, ini Rima muncul lagi. Oh, gue bisa dong flexing. Tapi asal lo tahu, gue flexing dari uang halal. Rima, bukan dari dagang barang yang gak terdaftar di BPOM. Sekarang lo lari lagi omongan lo, Rima. Tadi lo nyumpain gue koit, sekarang lo ngomong bilang gue iri. Nggak iri, bego orang yang iri dari uang haram. Itu uang haram, Rima. Lo juga dibayar honor dari uang haram, ya, tidak terdaftar di BPOM. Nih Rima ada lagi, Rima. Rima lihat deh. Rima dari tadi kan ngeliatin kan, gue dapet gift banyak lo, Rima. Aduh kasihan deh lo, Rima. Ayah nih Rima. Nah
Lama Rima. Bacotnya jahat bener, nyumpain orang tua cepet mati. Mak lo duluan aja mati. Mak lo koit duluan aja sebelum gue. Atau enggak lo duluan deh. Iya, Sagitarius, dikirain kali nian emaknya si Rima nih sebentar lagi nih kayaknya, ya enggak. Ini jangan-jangan seneng kalau emaknya koit. Ya Rim, Rima, lo seneng kalau emak lo koit? Ini ada nih, tunggu bentar, mana tuh Bunda Pin ya, mana tuh? Rima koplak. Koplak lo Rim, ya nggak tahu deh di mana dia. Biarin aja dia di situ tuh si Rima. Di sendirian deh, belagak berani. Paling dia jualannya gini, tenang aja bos, gue berani kalau si Bunda Paulina lagi live, gue muncul di situ. Kira-kira kayak gitu kan lo ngomongnya, ya nggak? Rima, pasti lo ngomongnya kayak gitu kan, bos tenang aja bos, kalau ntar si Bunda Paulina lagi live bos, gue masuk ke dalam live bos, gue akan kata-katain dia abis bos, gue serang dia abis bos, tenang bos gitu. Ya nggak Rim, lo ngaku aja, pasti lo ngomong kayak gitu kan. 400 perak emang laku beli apaan Rim? Aduh, udah dulu ya, gue ada janjian sama temen-temen lagi. Karena gue tetap berjuang untuk supaya itu yang namanya hakim di persidangan kemarin pun tidak boleh dia main menutup persidangan sebelum bukti dibacakan atau dibuka. Ya, karena pada hakikatnya ruangan persidangan adalah ruangan untuk pembuktian gitu. Jadi nanti aku selesai ketemu mungkin kalau misalnya gue sempat live di sana dan boleh ya, kemarin kan Bunda sempat janji tuh waktu di Barreskrim, ternyata nggak boleh sayang, foto-foto aja nggak boleh gitu. Jadi nanti aku mau ketemuan dulu sama teman-teman ya. Rima muncul lagi. Cari cuan ya nek, bahas-bahas NM, udah gak sanggup cari makan ya. Iya Rima, makanya gue bahas NM. Tapi gue dapat uang halal dari pendukungnya NM Rima. Kalau Rima kan nyari dari uang haram, ya kan? Gitu Rima. Udah bye Rima, nggak boleh cari makan lagi di sini. Udah cukup, udah di blok. Oke, gitu dulu ya. Nanti lanjut lagi ya. Aku mau urusan apa sih namanya, mau diskusi sama teman-teman juga. Itu hakim enaknya diapain? Ye? Oke. Thank you Febri. Ntar sorean deh kayaknya aku live-nya atau malam ya. Ntar aku kasih kabar ya. Oke, aku urus lagi dulu itu masalah yang pasti tadi JPU-nya udah dapat atensi dari kejaksaan. Tinggal nih hakim, ya. Karena apapun yang terjadi kemarin itu tidak boleh dilakukan di dalam ruangan persidangan dengan wajah bengis. Kalau orang yang sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya, maka dia tidak boleh menjadi aparat hukum. Itu harusnya, ya. Karena menunjukkan ekspresi seperti itu artinya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, maka dia tidak boleh menjadi aparat hukum, maka akan bahaya kepada terduga tersangka kalau ditangani oleh orang-orang seperti itu ya. Gitu dulu dari Bunda ya. Makasih Bloro, makasih Febri, makasih buat semuanya yang sudah kasih gift ke Bunda ya. Kita lanjut lagi nanti ya. Thank you Febri. Thank you Mas Sweet. Thank you Indarini, thank you Mena. Thank you semuanya. Nanti aku kasih tahu lagi. Aku live. Udah giftnya udah, ntar aja. Aduh ya ampun, gue tungguin dulu deh sebentar lo pada.